doa ya. Sikap berdoa semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Buat hari ini Engkau sudah membangunkan kami kembali di hari yang baru ini. Tuhan, hari ini kami mau memuji, bersukacita, memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, Engkau hadir di tempat kami masing-masing, di rumah kami. Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan lagu Halo Halo Hello Hello. Yang sudah bisa nyanyikan dengan keras ya. Kalau yang belum belajar sama-sama.
pikirkanlah semua itu. Kita hanya pikirkan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, jangan hal-hal yang jahat. Kita pikirkan yang boleh ya. Kita belajar bersama lagu ini. Jauhkan dari pikiran kami Tuhan hal-hal yang jahat. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau mendengar firman-Mu. Tuhan berfirmanlah, berbicara kepada kami semua, dan memberkati guru kami yang memberitakan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita akan mempersiapkan Alkitab kita, dan sebelumnya kita akan membaca di 2 Tawarikh 29 ayat 1 dan 2. Ya, siapkan Alkitabnya ya. Kita akan mendengarkan tentang Raja Hizkia, raja yang takut akan Tuhan, raja yang melakukan yang benar di mata Tuhan. Sudah ditemukan semua dalam Alkitabnya. 2 Tawarikh 29 ayat 1 dan 2. Perikopnya berjudul Raja Hizkia. Hizkia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya Abia, anak Zakaria. Ayat kedua, ia melakukan yang benar di mata Tuhan,
tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Nah, ini kalau dikatakan bapa leluhurnya berarti Raja Hizkia ini masih keturunan dari Daud. Nah, maka ia melihat Daud bapa leluhurnya, orang yang taat, orang yang takut akan Tuhan. Nah, Raja Hizkia pada waktu kepemimpinannya, ia menjadi raja yang melihat kondisi rumah Tuhan benar-benar sangat memprihatinkan. Rumah Tuhan menjadi sunyi, sepi, tidak ada orang yang beribadah di sana. Tidak ada yang melakukan penyembahan, pujian di rumah Tuhan. Nah, Raja Hizkia karena ia takut akan Tuhan dan taat kepada Tuhan, ia sangat sedih melihat hal itu. Karena rakyatnya banyak yang menyembah berhala. Nah, banyak rakyat yang menyembah berhala, patung-patung, dan ia tidak menyembah Tuhan. Maka, apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia ini? Nah, Raja Hizkia ini lalu melakukan merombak pemerintahan, terutama hal penyembahan kepada Tuhan. Pertama yang dilakukan, ia membuka pintu-pintu rumah ibadah dan memperbaiki tempat-tempat yang rusak, terutama jendela, pintu, mungkin tembok-tembok pada rusak, itu diperbaiki semua. Setelah semua diperbaiki, pastinya ada orang yang melayani. Nah, lalu ia memanggil para imam, orang Lewi untuk datang ke tempat ibadah. Tentunya selama kepemimpinan raja sebelumnya, mereka tidak pernah datang ke gereja dan mereka menyembah berhala. Pastinya tidak, gereja ini sunyi, sepi. Maka ketika para imam dan orang-orang Lewi ini datang, mereka juga harus menguduskan dirinya. Mereka juga harus menguduskan kehidupannya supaya dia layak untuk melayani semua orang yang datang kepada Tuhan. Nah, maka mereka harus segera bertobat, supaya diampuni dosa-dosanya. Kemudian mereka juga memanggil para pemimpin untuk beribadah, dan juga tidak lupa para rakyat di Yerusalem ini untuk mereka datang kepada Tuhan. Tetapi tidak semua orang datang kepada Tuhan. Ya, mereka sudah lama keenakan di rumah, mereka keenakan menyembah Tuhan, menyembah berhala. Mereka tidak beribadah kepada Tuhan. Ketika diminta untuk datang kepada Tuhan ke rumah ibadah, mereka ogah-ogahan, ya. Mereka malas-malasan. Mereka lebih enak di rumah. Nah, mungkin adik-adik di sini di sini kalian tidak beribadah di gereja karena memang anak-anak kecil tidak diperbolehkan. Nah, biarlah orang-orang dewasa yang beribadah terlebih dahulu di gereja. Nah, untuk itu Raja Hizkia ini dia juga biar mereka rakyatnya tidak terikat pada berhala ini. Kemudian Raja Hizkia dan semua orang yang membantunya, para imam, orang-orang Lewi, ini semua menghancurkan patung-patung, menghancurkan berhala yang menjadi sesembahan orang-orang Yehuda pada waktu itu. Nah, Raja Hizkia tujuannya apa? Tujuannya untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena dia ingin berbuat yang baik, dia ingin tidak seperti ayahnya yang memerintah sebelumnya.
Makanya ia menghancurkan patung-patung berhala yang menjadi sesembahan mereka. Untuk itu Raja Hizkia mengajak semua rakyatnya untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, apa itu beribadah? Ya, beribadah yaitu kita memuji, menyembah Tuhan. Nah, dengan beribadah kita akan merasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita, ada di hati kita. Bukan itu saja, masih banyak hal ya yang dilakukan dalam beribadah. Apa aja itu kira-kira? Berbuat baik, suka menolong, ya, berkata jujur, berdoa, membaca Alkitab, itu semua termasuk beribadah. Ya, kalau adik-adik sampai saat ini belum bisa beribadah di gereja, kalian bisa berdoa di rumah, membaca Alkitab, bernyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Nah, itu sudah beribadah. Kalau adik-adik sudah diperbolehkan untuk datang di gereja, nanti kita bisa beribadah, kita bertemu langsung ya. Kalau ini kita bertemu dulu di dalam kebaktian online. Tapi itu semua tidak mengurangi kita untuk menyembah Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Nah, itu adik-adik ya. Kalian tetap semangat, kalian tetap memuji Tuhan, kalian tetap mempunyai iman yang bernyala-nyala, sehingga iman kita tidak akan padam meskipun kita beribadah di rumah. Ini firman Tuhan, biarlah kita boleh mengambil hikmat ya, hikmat daripada apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia ini. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berbakti kepada Tuhan. Ketika kita diajak untuk pergi ke gereja beribadah, kita menyambut undangan itu dengan penuh sukacita. Nah, nanti adik-adik kalau sudah diperbolehkan datang ke gereja, kalian ingin menyambut dengan penuh sukacita, pergi ke gereja, berkumpul dengan teman-teman. Ya, ini firman Tuhan. Sampai di sini biarlah kalian bisa tetap di dalam damai sukacita memenuhi hati kalian. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau sampai saat ini kami masih diberi kesempatan untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Kami bertemu muka dengan guru-guru kami. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memberikan damai sukacita di dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati adik-adik yang ada di rumah bersama keluarga mereka, memberkati sekolahnya, memberkati orang tuanya di dalam pekerjaannya. Terima kasih Tuhan, berkati dan lindungi kami semua. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus.